semuanya jemaat GBI Alpha Omega. Bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh berkumpul lagi pada minggu ini. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Saya sangat-sangat excited kalau kita boleh berkumpul kembali pada minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya rindu kita semua boleh memberikan senyum yang terbaik. Luar biasa. Haleluya. Biarlah kita boleh ketemu dengan Tuhan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas Tuhan, buat kuasa-Mu Tuhan yang melimpah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami bawa Tuhan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan segenap apa yang kami punya Tuhan. Kami bawa Tuhan, ini diri kami Tuhan, apa adanya kami Bapa yang baik. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Kami menyembah Tuhan yang ajaib. Kami menyembah Tuhan yang punya kuasa. Terima kasih Bapak yang baik, layakan setiap kami Bapak yang baik. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan Yesus. Kau yang ambil alih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia, mawar syarah, ku cinta. Yes Lord. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sama-sama katakan, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Oh. Kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia, Allah
sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan ku sembah Kau. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, Raja yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa, Yesus. Oh, forever Lord, we worship you, Jesus. Forever Lord, with all of my heart, with all of my heart. Dengan senang hati kami sembah Tuhan, dengan senang hati kami sembah, dengan senang hati kami menyembah, dengan senang hati Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kasih karunia-Mu, bersyukur buat pernyataan-Mu. Oh, Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat pujian hanya untuk-Mu. Segalanya Tuhan hanya bagi-Mu, Tuhan, hanya bagi-Mu, Tuhan, hanya bagi-Mu, Bapa. Oh, kami naikkan sembah syukur kami kepada
Segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Izinkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Izinkan kami Tuhan untuk bisa merasakan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini Bapa yang baik, kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus untuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadiratnya. Jangan terburu-buru dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang Kau perbuat baik Tuhan. Semuanya baik. Semuanya dahsyat. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Katakan deeper, deeper, Lord. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa yang baik. Ini mau katakan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan dengan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan mengenalkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus mendengar suara-Mu Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa yang baik. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan Bapa yang baik. Yang perserahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana kami kembali berjumpa dengan Tuhan, di mana kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberkati kami supaya firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Roh Kudus-Mu, Engkau yang terus membimbing kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu, urapi juga orang-orang yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi berjumpa di ibadah raya kali ini. Bersama dengan saya, Ucok Pesinaga, akan membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tema yang akan saya berikan untuk kita pelajari di hari ini yaitu makna 2-3 orang berkumpul dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Kalimat 2-3 orang berkumpul sering kita dengar dalam doa. Baik itu dalam persekutuan kecil, baik itu dalam komsel-komsel, atau mungkin kita dalam keluarga atau dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kalimat ini sering dimasukkan ke dalam doa-doa orang-orang Kristen kalau dalam perkumpulan itu sedikit jumlahnya. Tapi kalimat ini tidak pernah didoakan dalam perkumpulan besar atau ibadah-ibadah besar seperti berjumlah 100 ke atas, ya, 200, 500 orang, bahkan 1000. Tidak pernah kalimat ini diucapkan, atau mungkin pernah, saya nggak tahu, tapi jarang seperti itu. Nah, kita akan membahas apa sebetulnya makna dari 2 atau 3 orang. Apa sebetulnya mau disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang pada zaman itu. Karena itu, mari kita membaca ayat ini dalam Matius 18 ayat yang ke-20 supaya kita bisa nanti memahami lebih jauh lagi. Mari kita membacanya. Saya bacakan Matius 18 ayat yang ke-20. Mungkin kita bisa bersama-sama ya. Bapak Ibu di rumah bisa mungkin mengikuti saya. Kita baca 2, 3, ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya bacakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Nah, ayat ini sebetulnya bermaksud hanya untuk menerangkan nanti ya. Ayat ini adalah akhir dari perikop yang berjudul tentang menasehati sesama saudara. Jadi untuk mencari maknanya kita harus lihat latar belakang apa sebetulnya yang terjadi di perikop ini. Tentunya nggak hanya keluar begitu aja ayat ini. Pasti ada ceritanya, pasti ada latar belakangnya. Karena itulah kita akan melihat di atas ayat ini, yaitu ada dari ayat 15 ya sampai seterusnya, yang berjudul tadi saya katakan tentang menasehati sesama saudara. Apa hubungannya tentang menasehati sesama saudara dengan 2-3 orang berkumpul? Pasti ada hubungannya, karena itu kita mau belajar. Nah, bagi kalian yang beribadah dengan jumlah sedikit, jangan langsung minder. Bagi kalian yang mungkin mempunyai perkumpulan yang banyak di gereja, 100 orang, 200, 500, bahkan sampai 1000, jangan juga langsung berbangga. Karena nanti kita akan belajar apa sebetulnya maksud dari ayat ini. Ya, ayat ini berada dalam perikop tentang menasihati sesama saudara, betul ya? Dan di perikop selanjutnya jika kita membuka, ada perumpamaan tentang pengampunan. Wow, nanti ini akan sangat mempunyai hubungan perikop satu dengan perikop yang selanjutnya. Ya, karena itu ketika kita membaca ayat 20 di mana 2 atau 3 orang berkumpul, itu bukanlah sebatas orang biasa. Itu bukan hanya sebatas orang percaya, udah bukan itu aja. Tapi 2-3 orang ini adalah orang-orang yang sudah memiliki hubungan baik dengan sesamanya. Sekali lagi saya katakan, 2-3 orang di sini adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang baik.
dalam persekutuan atau terhadap sesama orang Kristen atau orang percaya. Jadi ternyata dalam perikop ini cerita tentang di mana ada nanti satu permasalahan orang yang berbuat dosa dalam perkumpulan itu. Kalau sekarang kita dalam gereja, ada di tengah ada salah satu jemaat yang bermasalah dalam dosa, dan nanti kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi ini adalah cerita di perkumpulan atau persekutuan orang-orang percaya. Ya, oke, next kita lihat lagi. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan jumlah yang sedikit, yaitu 2 atau 3 orang? Mengapa enggak 50, 100, ya, atau 1000? Begitu. Seperti di gereja-gereja besar kita ketahui, begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan hadir, sampai ribuan, ya, bahkan puluhan ribu. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita mengapa hanya 2 atau 3 orang, walaupun sedikit, tapi mempunyai kualitas hati terhadap sesama itu sangat baik. Ya, sekali lagi saya katakan kepada kita, walaupun 2 atau 3 orang, tapi itu tidak kalah, ya, dengan ribuan orang di perkumpulan lain. Akan kalah dengan mereka. Karena apa? Karena 2-3 orang ini memiliki kualitas hati yang sangat baik terhadap sesamanya. Jadi untuk apa 100, untuk apa ribuan, tapi di antaranya hubungannya tidak baik, saling membenci, saling iri hati, saling memamerkan harta, memamerkan apa yang mereka punya, saling menyaingi. Ya. Apakah akan sejahtera beribadah secara demikian jika ada perselisihan? Apakah akan ada sukacita jika ada perselisihan seperti itu? Tentu saja tidak. Ya. 2 orang aja berselisih akan tidak enak ibadah. Pasti teman-teman juga mengalami hal demikian. Pernahkah kalian mengalami yang namanya berselisih dengan teman, berselisih dengan saudara yang lain, dan satu persekutuan loh? Apakah akan sejahtera beribadah? Apakah akan sukacita beribadah? Bagi saya sendiri, saya nggak akan tenang. Saya akan gelisah. Ya, saya nggak akan fokus beribadah. Ya, walaupun itu 1000, tapi itu nggak berpengaruh dengan hati saya, dengan teman saya yang bermasalah. Walaupun itu, ratusan ribuan, tapi itu nggak akan mempengaruhi sikap hati kita yang sedang bermasalah dengan teman yang lain. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa makna dari perikop ini secara garis besar, yaitu ingin memberitahukan kepada kita kualitas 2-3 orang itu, yaitu hubungan terhadap sesamanya, yaitu baik. Kualitas hati antara 2-3 orang ini itu sangat baik. Lebih baik seperti itu daripada mempunyai banyak perkumpulan tapi ya di antaranya berselisih. Tapi kan lebih baik 2-3 orang tapi memiliki kualitas hati yang penuh dengan damai sejahtera. Kita lanjut. Karena itulah di ayat sebelumnya diberitahukan bagaimana seseorang menegur dengan sopan di dalam perkumpulan jemaat. Karena itulah di perikop selanjutnya juga berbicara tentang pengampunan. Bukankah ini berbicara ingin mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan kita dengan sesama kita harus baik? Ya. Ini semuanya mengajarkan kepada hubungan antara sesama. Tuhan seolah-olah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ayo perbaiki dulu hubunganmu dengan temanmu. Perbaiki dulu hubunganmu dengan sesamamu sebelum engkau datang kepada pribadiku. Tuhan harus ingin mengajarkan kepada jemaat-jemaat bahwa perbaiki dulu hubungan kalian sebelum kalian menyembah, sebelum kalian bersatu hati untuk datang di dalam namaku. Karena itulah ayat-ayat sebelumnya diberitahukan bagaimana seseorang menegur dengan sopan dalam perkumpulan jemaat. Dan di perikop selanjutnya berbicara tentang pengampunan. Tentu saja ini sangat berhubungan dengan ayat 20. 2-3 orang berkumpul.
Jadi kita jangan langsung memikirkan, oh 2-3 orang ini orang-orang biasa. Bukan. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Inilah orang-orang yang memiliki kualitas hati yang baik dengan sesamanya. Itu penting. Jangan pernah mengabaikan sesamamu. Jangan pernah menganggap remeh sesamamu. Ya, karena kalau kita mengabaikan ini, waduh, kita nggak bisa lagi jadi tubuh Kristus. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita memiliki hubungan satu sama lain dengan baik. Ya. Jadi, kualitas dari ibadah bukan dilihat dari banyaknya orang. Ya, bukan juga karena hebatnya kamu memuji-muji Tuhan. Tapi dari hatimu yang sudah berdamai dengan saudaramu, yang sudah berdamai dengan sesamamu. Kita lihat hari-hari ini di masa COVID-19. Apakah seperti dulu lagi yang bisa berkumpul beramai-ramai? Apakah bisa menghadiri ribuan orang? Enggak lagi. Semua sudah beribadah di rumah. Mungkin ada gereja-gereja lain, tapi tidak banyak seperti biasanya. Pasti dibatasi. Ya. Jadi, sekarang ini minimal 2 orang. Ya, minimal ya suami istri. Ya, atau dengan keluarga. Ya, paling berapa lah keluarga kecil. 5 orang, 3 orang, seperti itu. Jadi, apakah karena sedikit Tuhan tidak hadir? Apakah karena sedikit, ya mungkin tidak seperti biasanya kita sukacita? Berarti kalau selama ini kita sukacita karena banyaknya orang, ya itu tidak baik dong di mata Tuhan. Ya, kita harus bersukacita karena kita memiliki saudara-saudara yang seiman. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Karena itu, ya kita harus pahami bahwa 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan sesamanya. Ya, sehingga hatinya siap menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Gak gampang ya untuk membuat kita ini baik dengan sesama kita. Yang kedua, di mana kita harus berani menegur sesama kita. Amin. Ya, jika di ayat yang 19 berbicara pengabulan doa, yang 2 orang bersepakat itu, di ayat 20 berbicara bahwa Yesus ada di tengah-tengah orang yang berkumpul dalam namanya. Maka kedua ayat ini ingin menjelaskan kepada kita supaya berani menegur kesalahan seseorang tanpa berkompromi. Karena dosa tetaplah dosa. Ya, jangan takut kalau karena teguran kita saudara kita itu meninggalkan kita. Jangan takut kalau ada seorang yang berbuat dosa, kita nanti kehilangan dia sehingga jumlah jemaat itu jadi sedikit. Ya, kan banyak seperti itu. Karena takut menegur, ya ditanya kenapa, ya nanti takut dia jadi sakit hati lalu pergi gitu. Jangan takut. Dosa tetaplah dosa di mata Tuhan. Dan itu harus dibereskan dengan cara yang baik. Di ayat yang ke-15 sudah beritahukan kepada kita bagaimana cara-cara menegur yang baik. Ya. Asal kita dengan sopan itu pasti berjalan dengan baik. Ya. Sehingga Tuhan Yesus akan ingin memberitahu kita bahwa tidak harus banyak berkumpul lalu doa kita dikabulkan. Tidak harus banyak berkumpul lalu Tuhan hadir. Cukup 2 atau 3 orang asalkan mereka sepakat dan berkumpul. Asalkan mereka memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya. Maka Tuhan hadir. Maka kita bisa siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan tentunya. Amin. Daripada 100 orang tapi nggak menunjukkan sikap yang dewasa. Daripada 100 atau 200 atau selanjutnya. Tapi nggak bisa ditegur. Tapi masih keras kepala. Mending tidak usah. Mending tidak usah mengambil patokan seperti itu. Ya, karena itu Tuhan ingin supaya kita secepatnya membereskan masalah dosa kita maupun saudara kita. Sekecil apapun, dosa tetaplah dosa. Harus dibereskan. Ya, jangan sampai kita asik berdoa dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, tapi ada dosa yang kecil yang mengganggu hadirat Tuhan di tengah-tengah itu. Secepatnya kita harus membereskannya. Amin. Amin. Namun ada pandangan orang yang mengatakan ngapain ke gereja? Lebih baik berdoa sendiri. Lebih baik saya sendiri aja pribadi saya dengan Tuhan. Gak usah saya harus ke gereja bertemu dengan teman-teman. Kan Tuhan melihat hati.
Nah itu juga salah. Ya, Tuhan menginginkan tubuh Kristus, ingat. Ya, Tuhan gak menginginkan kamu sendiri yang naik begitu, kamu sendiri yang rohani. Enggak. Tapi kita harus bersama-sama. Ya, tidak ada yang diunggulkan di antara tubuh Kristus. Semuanya sama. Semuanya harus bergerak bersama untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Lihat tubuh kita. Kepala kita, tangan kita, kaki kita. Gak ada yang lebih diunggulkan. Gak ada yang lebih istimewa. Semuanya istimewa. Semuanya saling membantu. Semuanya saling kerjasama. Demikian dalam persekutuan. Harus ada kerjasama yang baik. Harus ada hubungan satu yang lain yang baik. Kalau kita lihat apakah tangan ini yang lebih diistimewakan? Apakah kepala ini yang lebih diistimewakan? Enggak. Karena itu jika ada satu yang bermasalah, kalau tangan saya sakit, kalau tangan kita ini sedang sakit, ya mungkin ini sedang terluka tangan ini. Ini pasti merasakan. Dan kita harus mengobati. Kita harus cepatnya. Tangan ini membantu untuk mengobati. Ya. Pikiran ini berpikir untuk mencari tahu apa obatnya. Demikian di tengah-tengah perkumpulan, di tengah-tengah persekutuan. Semuanya harus saling memperhatikan. Semuanya harus mementingkan hubungan antar sesama kita harus baik. Itu harus diutamakan. Jangan diutamakan, oh saya lebih rohani, saya lebih dekat dengan Tuhan, oh saya lebih ini dan itu. Sehingga mengabaikan teman-teman kita yang lain. Sehingga mengabaikan saudara-saudara kita yang lain. Ada teman kita yang sedang lagi down, mari sama-sama kita mengajak. Mari sama-sama kita membawa dia. Seperti tadi, ada orang yang berdosa. Jangan tinggal diam. Segera hampiri dan berbicara dengan baik empat mata. Puji Tuhan kalau dia bisa menerima teguran kita. Ya karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini harus kita ingat. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Di masa pandemi ini, gak akan lagi kita berjumpa beramai-ramai di gereja. Tapi kita akan ada di rumah bersama dengan keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga pun harus menjaga hubungan antara suami dengan istri. Kalau mungkin sebelumnya ada bermasalah, segera perbaiki. Segera ya berdamai. Supaya apa? Nanti kalau beribadah bisa bersukacita kembali. Mungkin di tengah-tengah keluarga ada antara kakaknya, ya antara adiknya mungkin bermasalah. Ayo segera berdamai. Jangan berlama-lama. Jangan menunda-nunda untuk berdamai. Segera bereskan. Supaya apa? Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita menyiapkan hati kita, wow, ayat 20 akan cocok kepada kita, yaitu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Sungguh ini luar biasa jika kita dapat memahami firman Tuhan ini. Sungguh luar biasa jika kita sama-sama melakukan firman ini. Kita nggak akan lagi mementingkan banyaknya orang. Kita nggak lagi mementingkan ramainya kita datang beribadah. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita bagaimana dengan orang lain. Sikap hati kita, sikap hubungan kita bagaimana dengan teman-teman yang lain. Bagaimana dengan saudara-saudara yang lain. Apakah sudah baik atau tidak. Itu yang Tuhan lihat. Makanya lagu mengatakan hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Wow, ada hati yang bahagia jika berkumpul dengan saudara seiman. Jika kita memiliki hubungan yang baik, jika kita memiliki kualitas hati yang baik dengan teman-teman kita, yang baik dengan saudara-saudara kita, itu pasti bahagianya sangat luar biasa, saudaraku. Ya, mari mulai hari ini perbaiki hubunganmu dengan sesamamu. Mari mulai hari ini jumpai samamu, minta maaf jika kamu salah. Tegur jika dia berdosa. Tegur jika dia mempunyai kesalahan dengan baik tentunya. Supaya apa? Ada hati yang bahagia, ada hati yang sukacita, ada hati yang damai sejahtera yang kita rasakan saat kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Jika kamu sekarang berada bersama dengan saudara-saudaramu, coba lihat kiri kanannya. Perhatikan wajahnya. Ya. Tatap matanya dan katakan, aku minta maaf jika aku salah. Ya. Hari ini mungkin kamu sudah melihat temanmu berbuat dosa, tegur dia. Berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan. Supaya apa? Ya. Hubungan kita dengan sama kita itu bisa terjalin dengan baik. Amin, saudara yang terkasih. Karena itu di perikop selanjutnya juga mengatakan perumpamaan tentang pengampunan. Wow, ini sangat berhubungan sekali. Ya, nanti akan ada orang yang mempunyai hutang terhadap sesamanya. Bagaimana sesamanya ini nggak bisa membayar hutang itu? Apa responnya? Sementara dia sudah diberikan pengampunan oleh Tuhannya yang juga dia pernah berhutang. Bagaimana responnya jika ada orang yang berhutang dengannya dan orang itu tidak bisa membayar? Ini sama dengan diri kita. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa kita yang sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana jika ada orang yang bersalah dengan kita? Apakah kita patut? Apakah kita masih punya hak untuk menghakimi? Apakah kita punya hak untuk tidak mengampuninya? Siapakah kita? Kita juga orang yang pernah bersalah. Kita juga orang yang pernah berdosa. Jadi kita harus mau memberikan pengampunan kepada sesama kita. Ya, sungguh miris melihat orang-orang yang mengeraskan hati untuk tidak mengampuni orang-orang. Sungguh miris melihat orang-orang yang mengedepankan emosi, mengedepankan sifatnya, sifat yang buruknya, mempertahankan pendiriannya, ya, karena dendam atas kesalahan yang diperbuat orang terhadapnya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan Yesus, kita juga bisa memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang pernah bersalah terhadap kita. Supaya apa? Supaya waktu kita datang kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita terima. Amin. Perbaiki sekarang hubungan. Ini yang Tuhan inginkan. Ya, kesimpulan dari firman Tuhan di hari ini yaitu jangan kita mengutamakan jumlah. Jangan kita mengutamakan banyaknya orang yang hadir, tetapi kita harus mengutamakan kualitas hati kita terhadap sesama kita. Ya, utamakanlah hubunganmu dengan sesamamu. Utamakanlah relasimu dengan sesamamu. Apakah baik atau tidak. Baru selanjutnya kita bisa siap untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan hadir saat ini berada, maksudnya mari kita mulai sekarang menjalin hubungan yang baik dan sama kita. Supaya kita selalu merasakan ya hadirat Tuhan waktu kita datang kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa menyanyi, kita bisa menyembah dengan hati yang penuh bahagia. Haleluya. Mari kita dulu menutup firman Tuhan ini dengan satu lagu pujian yang tadi saya nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ya, mulai sekarang jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, tapi perhatikanlah sesama tubuh Kristus di dalam perkumpulan persekutuan orang-orang percaya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biar firman-Mu Engkau materaikan dalam hati kami. Apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami pahami dari kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang lebih lagi memberikan kami pemahaman. Roh Kudus-Mu yang lebih lagi menopang kami, menguatkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan beri sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita ada di dalam satu wadah yaitu gereja lokal. Dan sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, kita tidak terlepas dari persekutuan jemaat. Dan di dalam persekutuan jemaat itu tentunya kita bisa saling menopang, saling menolong, bahkan saling menasehati sesama saudara seiman. Sehingga jika ada yang lemah imannya atau ada hal di dalam kehidupan jemaat yang masih belum benar atau belum mengikuti firman Tuhan, maka yang kuat imannya akan menolong, menasehati akan jemaat yang lemah imannya itu. Biarlah kita sebagai jemaat akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan terus melakukan firman dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa memeteraikan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersyafaat dan kita juga akan siap menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau tetap melekat dengan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan, saling menolong, saling menasehati satu dengan yang lain Tuhan, di dalam kasih Tuhan, supaya semua kehidupan daripada jemaat boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan dan iman kami semakin dikokohkan, diperkuat untuk menjadi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba bawa setiap pergumulan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami mungkin sakit penyakit Tuhan. Hamba berdoa, kami percaya akan kuasa bilur Yesus yang sudah menyembuhkan semua sakit penyakit. Oleh sebab itu kami percaya, kami pegang janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Kami percaya Bapa bahwa di tengah setiap masalah yang kami alami, kami boleh melihat Tuhan bekerja dan Tuhan punya rencana yang ajaib di sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan, yang baik itu masalah rumah tangga Tuhan. Kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan membawa keluarga-keluarga umat Tuhan dan jemaat boleh semakin kuat, saling mengasihi. Tuhan jauhkan dari semua bentuk-bentuk pertikaian, perselisihan, percekcokan, bahkan perceraian Tuhan. Kami berdoa Bapa biar umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini tetap memegang prinsip firman Tuhan, bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kami berdoa ya Bapa, bagi setiap pergumulan jemaat masalah ekonomi ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Burung di udara Tuhan pelihara. Apa saja yang kami butuhkan, kami perlukan, Tuhan menyediakannya dengan cara yang ajaib. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang lebih daripada cukup, yang akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Saat ini Tuhan berikan pekerjaan yang layak dengan cara Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa Tuhan menyatukan iman bagi setiap jemaat yang membutuhkan pekerjaan yang baru. Tuhan bukakan jalan dan biarlah Tuhan kami percaya bahwa anak-anak Tuhan
Tuhan akan pelihara, dan mereka tidak akan meminta-minta. Bahkan Engkau berjanji dan berfirman bahwa kami akan memberikan pinjaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap pergumulan, khususnya Tuhan anak-anak-Mu yang bersekolah, yang kuliah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya mereka bukan saja mengejar nilai yang tinggi Tuhan, tetapi biarlah mereka boleh mengejar akan nilai-nilai kehidupan yang akan membuat kehidupan mereka menjadi berhasil. Sebab Tuhan, keberhasilan, kesuksesan bagi masa depan anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah ini Tuhan, bukan ditentukan oleh nilai pelajaran yang tinggi, tetapi itu ditentukan oleh karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan, di tengah persaingan dunia yang semakin berat ini, kami percaya janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan mengangkat kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan memberikan kami anugerah, dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin melimpah. Dan Tuhan akan memberikan kami iman, dan iman kami akan semakin kuat, semakin kokoh untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua pergumulan jemaat Tuhan, dan kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Engkau tahu masalah yang sedang dialami bangsa kami di tengah wabah sakit penyakit ini Tuhan. Kami mendengar ada masalah yang sedang terjadi, yaitu masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa mendengar doa daripada umat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami berdoa Tuhan bagi ekonomi bangsa kami, Tuhan yang akan membuat Indonesia diluputkan Tuhan dari resesi ekonomi. Kami berdoa Bapa di bulan-bulan ini, biarlah terjadi peningkatan untuk masalah ekonomi boleh semakin maju ya Tuhan. Kami berdoa semua rancangan pekerjaan iblis yang coba membuat bangsa kami mengalami resesi, kami bersepakat bersehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup mengubah situasi menjadi lebih baik bagi bangsa kami. Itulah doa dan permohonan kami. Bahkan kami berdoa bagi mereka yang mungkin saat ini sedang sakit oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semakin banyak orang yang disembuhkan daripada mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa doa-doa kami senantiasa Engkau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami, supaya bangsa kami boleh dipulihkan. Indonesia menjadi bangsa yang maju Tuhan. Jadi Indonesia yang sehat Tuhan. Jadi bangsa Tuhan yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Sampai kami melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Kami melihat Bapa penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi atas bangsa dan negeri kami. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan bangsa dan negeri kami. Biar kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Di penghujung daripada ibadah kami ini, kami siap menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Bapa Sorgawi, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin setiap kehidupanmu. Dan Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Dan Tuhan akan membuatnya senantiasa berhasil. Terima kasih, dan biarlah Tuhan semua hal yang kami kerjakan ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati bersama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.